Jika menurut kalian 4 musim terjadi begitu saja di dunia, bagaimana kalau akan kuceritakan 4 musim terjadi karena sebuah kisah cinta yang terlarang antara dewa dunia mati dengan putri dari Dewi Kesuburan. Tapi rasanya terlalu cepat jika kita sampai di bagian sana. Baik, akan kuceritakan bagaimana awal mulanya. Gunung berapi Etna yang sebelumnya tenang, tiba-tiba kembali berguncang. Diiringi dengan suara mengerikan dari dalam perut gunung. Rupanya, seekor tifon sedang dihukum dan dikurung oleh Zeus di dalam perut gunung Etna. Goncangan yang disebabkan oleh sang tifon saat mengamuk kemudian menimbulkan keretakan di tanah bumi, sehingga cahaya matahari dari dunia atas hampir masuk ke dunia orang mati. Kita sebut saja Hades namanya. Hades, dewa penguasa dunia bawah atau dunia orang mati. Ia menyadari adanya keretakan di tanah bumi. Lalu, ia memutuskan untuk melihat keadaan di permukaan bumi karena ia khawatir jika amukan tifon akan menimbulkan keretakan yang lebih parah, sehingga sinar matahari dapat masuk ke dunia bawah. Karena haram hukumnya, sinar dari dunia atas bisa masuk ke dunia orang mati. Di sisi lain gunung Etna, terlihat seorang gadis cantik yang sedang bermain dengan para nimfa. Gadis ini tidak lain adalah Persephone, putri dari Zeus dan Demeter. Demeter, ya, Dewi Kesuburan. Persephone adalah putri kesayangan Demeter, sehingga sang ibu menjaganya dengan penuh kehati-hatian, karena ia ingin anaknya tetap suci dan perawan, dan tidak tersentuh oleh dewa manapun. Karena hal itu, ibunya pun menempatkan dirinya jauh dari Olympus. Di hari yang sama ketika Hades pergi ke dunia atas, tanpa disengaja, ia melihat Persephone sedang bermain dengan para peri air, yang tidak lain adalah para nimfa. Rupanya sang ibu Demeter sedang pergi, sehingga menitipkan putrinya ke para nimfa. Hades yang terkenal akan sisi gelapnya, kebekuan hatinya, kekejaman hatinya, tanpa sadar mulai merasakan perasaan yang aneh. Apalagi kalau bukan perasaan jatuh cinta saat melihat Persephone. Sejak hari itu, tanpa diketahui siapapun, Hades seringkali memperhatikan Persephone diam-diam. Saat sedang bermain dengan para nimfa atau sedang memetik bunga di taman. Sampai suatu ketika, saat Hades bercerita kepada Zeus tentang Persephone, dirinya pun mengetahui bahwa ibu dari gadis itu adalah Demeter. Siapa yang tidak tahu Demeter? Selain dikenal sebagai Dewi Kesuburan, ia juga dikenal sebagai seorang ibu yang sangat posesif dengan anak-anaknya. Hades yang mengetahui hal itu merasa cukup putus asa. Namun, rasa suka yang ia miliki terhadap Persephone semakin besar. Ia bukan Hades namanya kalau dia tidak keras kepala. Hades yang menyadari perasaannya semakin besar terhadap Persephone, ia pun segera mencari cara bagaimana ia bisa membawa Persephone ke alam dunia bawah. Ia pun menyusun rencana, sampai akhirnya ia menemukan ide yang cemerlang. Ia meminta tolong kepada Mother Gaia atau Ibu Bumi. Ia meminta tolong kepada Mother Gaia untuk menyusun rencana. Pagi hari yang cukup cerah, seperti biasa Demeter sedang menjalankan tugasnya sebagai Dewi Kesuburan, sehingga ia menitipkan putrinya kepada para nimfa untuk bermain di bukit
Persephone yang sangat menyukai bunga-bunga dan sedang asik memetik bunga-bunga di pinggir kolam tempat para nimfa, kemudian ia melihat salah satu bunga yang menarik perhatiannya. Bunga Narcissus. Baru saja ia ingin mengambil bunga itu, tiba-tiba tanah yang ia pijak retak seketika. Dan tidak lama, muncullah Hades dengan keretanya dari alam dunia bawah. Ia pun langsung membawa Persephone ke alam orang mati. Para nimfa yang berada di sekitarnya merasa panik. Mereka tidak berani melawan Hades. Siapa yang berani melawan Hades? Hades, dewa orang mati, dewa alam dunia bawah. Siapa yang berani menentangnya? Para nimfa hanya bisa terdiam. Dan ada salah satu nimfa yang bernama Sion hanya bisa terus-terusan menangis. Ia merasa frustasi bahwa temannya baru saja diculik dan ia tidak bisa mengatakan apa-apa dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sion pun menangis. Ia terus-terusan menangis sampai akhirnya dirinya melebur menjadi buih dan terbentuklah sungai Sion. Sore pun tiba. Nimfa yang lain merasa sangat ketakutan karena tidak berhasil menjaga Persephone. Tidak lama kemudian, Demeter pun datang untuk mencari putrinya. Demeter datang sambil bertanya kepada para nimfa, "Di mana Persephone? Di mana anakku?" Namun para nimfa tidak ada yang bisa menjawab. Demeter yang menyadari putrinya hilang, ia pun marah besar. Dan para nimfa dikutuk menjadi siren. Ekor dan kaki para nimfa pun ditumbuhi sisik dan bulu-bulu, dan mereka berubah menjadi siren yang buruk rupa. Demeter yang sedang putus asa, kemudian segera mencari putrinya ke segala penjuru bumi. Namun tetap saja, hasil yang ia terima nihil. Putrinya tidak ditemukan. Demeter pun kembali pulang ke Olympus dan menceritakan semuanya kepada suaminya, Zeus. Tapi sesampainya di Olympus, ternyata suaminya sendiri tidak dapat memberikan jawaban. Demeter yang marah besar karena suaminya sendiri tidak dapat memberi jawaban, ia pun memutuskan untuk pergi dari Olympus dan menemui Dewi Hecate. Dewi Hecate, Dewi Sinar Bulan, Dewi Sisi Kegelapan Bulan, Dewi yang juga dikenal dengan kekayaannya karena konon ia memiliki kekayaan di Olympus, di bumi, dan juga di dunia bawah. Dan ia juga dikenal sebagai Dewi Sihir. Di sisi lain alam dunia bawah, Persephone yang sedang bahagia bersama Hades. Ya, siapa sangka Hades yang terkenal akan kejamnya, kedinginan hatinya, ternyata mampu luluh di hadapan orang yang ia cintai. Kalian tahu, dunia orang mati itu sangat-sangat gelap. Sangat-sangat gelap. Bahkan sinar matahari saja tidak diperbolehkan masuk ke dalamnya. Dan jelas tidak ada taman bunga di sana. Namun, jika seorang dewa penguasa dunia bawah sudah berkehendak, akhirnya Hades yang merasa sangat mencintai Persephone dan ingin mengambil hatinya, ia pun membuatkan taman bunga untuk Persephone. Ya, taman bunga di alam dunia bawah. Persephone yang dapat merasakan besarnya cinta Hades pada dirinya pun merasakan, aku dicintai dengan tulus oleh Hades, tidak ada yang salah di sini. Dan mereka berdua pun jatuh cinta. Setengah tahun lamanya, Persephone hidup bersama Hades di alam dunia bawah. Dan Demeter masih saja mencari anaknya. Sampai pada suatu hari, Demeter pun mendapatkan jawaban di mana putrinya berada. Pertemuannya dengan Dewi Hecate memberikan jawaban bahwa putrinya diculik oleh Hades, dan hal tersebut disetujui oleh Zeus, ayah dari putrinya sendiri. Demeter marah besar kepada Zeus. Dia kecewa kepada suaminya. Mengapa bisa kamu membiarkan anakku diculik
oleh dewa alam dunia bawah. Mengapa? Demeter yang merasa kecewa pun memilih berhenti menjalankan tugasnya sebagai dewi kesuburan. Sehingga di bumi mengalami kekeringan, manusia kelaparan, bumi dalam keadaan yang tidak beres. Zeus yang melihat hal tersebut pun mulai merasa pusing. Di satu sisi, ia tidak bisa membiarkan manusia menderita karena ulah Demeter. Di satu sisi, ia juga tidak bisa memisahkan Hades dan Persephone. Namun pada akhirnya, Zeus mencoba berkomunikasi dengan Hades dan mengatakan semuanya, serta resiko jika Demeter tidak lagi mau menjalankan tugasnya sebagai dewi kesuburan. Hades yang mengerti kata-kata Zeus, Hades yang juga mengerti keadaan manusia di tanah bumi, memutuskan untuk mengizinkan Persephone pulang ke Olympus. Namun, sebelum Persephone pulang, Hades memberikan 6 biji buah delima untuk Persephone makan. Konon, katanya, siapapun yang memakan makanan dari alam dunia bawah pasti akan kembali ke sana. Persephone pun kembali ke Olympus. Di sana, ia sangat senang bertemu dengan ibunya. Bagaimanapun, seposesif apapun ibunya, ia tetap merindukan ibunya sendiri. Saat sedang bersama sang ibu di Olympus, Persephone pun mengutarakan bahwa ia sebenarnya tidak bisa meninggalkan Hades begitu saja. Karena sebenarnya ia dan Hades saling mencintai. Demeter yang mendengar hal tersebut merasa kecewa kepada putrinya. Ia merasa marah. Bahkan ia merasa Hades telah menipu putrinya atau telah memberi guna-guna kepada putrinya. Demeter pun kembali marah. Ia berhenti menjalankan tugasnya sebagai dewi kesuburan. Bumi mengalami kekeringan. Tidak ada tanaman yang tumbuh dan manusia sengsara. Zeus yang sudah sangat lelah dan frustasi melihat keadaan di Olympus dan melihat ulah Demeter, ia pun memanggil Demeter, Persephone, dan Hades untuk berkumpul bersama. Di aula Olympus, Zeus akhirnya mengeluarkan titah yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Zeus mengeluarkan perintah kepada Demeter dan Hades bahwa selama setahun Persephone akan tinggal bersama ibunya 6 bulan lamanya, dan 6 bulan terakhir ia akan tinggal bersama Hades. Keputusan yang cukup berat memang bagi keduanya, namun tidak ada pilihan lain kan, karena tidak mungkin seorang Persephone dibagi 2. Lalu dari sinilah muncul cerita bahwa ketika bumi mengalami musim semi dan musim panas, artinya Persephone sedang bersama Demeter. Lalu ketika bumi mengalami musim gugur dan musim salju, artinya Persephone sedang bersama dengan Hades di alam dunia bawah. Sebuah cerita dari mitologi Yunani yang saya angkat sebagai project storytelling dari MBKM bersama partner magang Kini Berseri. Saya Dea Sinta mengucapkan terima kasih untuk kedatangan para penonton di sini untuk mendengarkan cerita saya. Sekali lagi, Hades dan Persephone tamat. Terima kasih.